mulai dari ketua umumnya Anas Urbaningrum, ketua DPP Sultan Batogana, bendahara umum M. Nazarudin, Wasekjen Angelina Sondak, anggota DPR Amin Santono, hingga Dewan Pembina Partai Hartati Murdaya. Coba kita bayangkan, semuanya ini adalah pelaku korupsi. Dan itu pun baru sebagian. Masih ada banyak lagi nama-nama kader Demokrat yang tidak disebutkan, tapi telah menjadi biang keroknya korupsi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Sebagai contoh, ketika seseorang berkuasa dan auto berubah ke arah yang lebih buruk ini adalah Partai Demokrat. Partai berlambang bintang Mercy tersebut sebenarnya cukup beruntung. Pasalnya baru saja disahkan pada tahun 2003. Pada tahun 2004, kadernya yakni Susilo Bambang Yudhoyono sudah berhasil terpilih jadi presiden. Coba kita bandingkan dengan PSI, Partai Berkarya, dan Partai Garuda yang pada tahun 2019 lalu menjadi peserta pemilu. Jangankan kadernya mau terpilih jadi presiden, masuk parlemen saja ketiga partai ini gagal. Di samping itu, pada pemilu 2004, Partai Demokrat juga berhasil meraih peringkat kelima perolehan kursi terbanyak di DPR. Puncaknya, pada pemilu 2009, partai ini menjadi partai pemenang pemilu dengan perolehan suara yang fantastis, yakni mencapai 20,4%. Susilo Bambang Yudhoyono pun berhasil terpilih jadi presiden 2 periode kala itu. Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa jika ingin menguji karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Ternyata ada benarnya juga. Mantan Presiden Amerika Serikat pernah mengatakan bahwa jika ingin menguji karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Ternyata ada benarnya juga. Karena banyak orang yang ketika sudah berkuasa jadi berubah. Iya, kalau berubah ke arah yang lebih baik, itu bagus. Tapi kalau berubah ke arah negatif, artinya tinggal menunggu waktu kapan kejatuhannya akan tiba. Ternyata aslinya, mari korupsi secara berjemaah, mumpung lagi berkuasa. Ini benar-benar pengecut dan benar-benar munafik. Lalu akibatnya apa? Kepercayaan masyarakat mulai berkurang kepada partai berwarna biru tersebut. Hingga pada akhirnya Partai Demokrat benar-benar kena sanksi sosial yang perolehan suaranya terus turun dari pemilu ke pemilu. Pada pemilu 2014, partai ini hanya mendapatkan 10,19% suara. Nyaris setengahnya berkurang bila dibandingkan perolehan suara pada pemilu sebelumnya. Karena banyak orang yang ketika sudah berkuasa jadi berubah. Ya, kalau berubah ke arah yang lebih baik, itu bagus. Tapi kalau berubah ke arah negatif, artinya tinggal menunggu waktu kapan kejatuhannya akan tiba. Nah, setelah Partai Demokrat berkuasa 2 kali berturut-turut, inilah karakter aslinya mulai kelihatan. Ketika sudah dipercaya menjalankan proyek dengan anggaran miliaran rupiah, mereka pun satu persatu tumbang, yakni diciduk oleh KPK lantaran tidak kuat menahan godaan. Mulai dari ketua umumnya Anas Urbaningrum, ketua DPP Sultan Batogana,
Bendahara Umum M. Nazarudin, Wasekjen Angelina Sondak, anggota DPR Amin Santono, hingga Dewan Pembina Partai Hartati Murdaya. Coba kita bayangkan, semuanya ini adalah pelaku korupsi. Dan itu pun baru sebagian. Masih ada banyak lagi nama-nama kader Demokrat yang tidak disebutkan, tapi telah menjadi biang keroknya korupsi. Padahal kalau kita ingat, slogan dari Partai Demokrat kala itu adalah katakan tidak pada korupsi. Jika Partai Demokrat mendukung Prabowo Hatta, maka Dahlan Iskan lebih memilih untuk mendukung Jokowi JK. Pada pemilu 2019, perolehan suara partai yang dikomandoi oleh AHY ini semakin merosot lagi, yakni hanya mendapatkan suara 7,77% atau berada di urutan ke-7 dari 9 partai yang berhasil lolos ke Senayan. Wajar bila kemudian kader Demokrat banyak yang cemas. Pasalnya, perolehan suara partainya bukan hanya sekedar merosot, tapi merosot tajam setajam silet. Sedangkan pada tahun 2013, Partai Demokrat pernah menggelar konvensi untuk menentukan siapa capres yang akan diusung. Salah satu peserta konvensi tersebut adalah manusia murtad si badut Yaman yang baru memperoleh nama yang baru dari Papua, yakni Yohanes Anies Rashid Baswedan. Tapi sayang, Dewi Fortuna lebih berpihak kepada Bapak Dahlan Iskan. Tapi karena perolehan suara Partai Demokrat tidak memenuhi ambang batas presidensial threshold 20%, akhirnya mereka pun tidak bisa mengusung mantan menteri badan usaha milik negara tersebut. Kecewa karena tidak jadi diusung sebagai capres, Dahlan Iskan pun memilih untuk berseberangan dengan Partai Demokrat ini. Sebagai contoh, ketika seseorang berkuasa dan auto berubah ke arah yang lebih buruk, ini adalah Partai Demokrat. Partai berlambang bintang Mercy tersebut sebenarnya cukup beruntung. Pasalnya baru saja disahkan pada tahun 2003, pada tahun 2004 kadernya yakni SBY sudah berhasil terpilih jadi presiden. Dia mengatakan bahwa kita terdepan berantas korupsi, karena korupsi itu telah membuat rakyat sengsara. Harusnya rakyat tidak susah, tidak miskin, dan bisa sekolahkan anak jika uang triliunan yang menjadi hak rakyat tidak dikorupsi. Sengsara rakyat, derita kita bersama. Pertanyaan saya dari rakyat jelata ini, apakah Bapak Beni Kabur Harman ini tidak sedang sakit jiwa ya? Kok dengan seenak jidatnya dia berani menyodorkan cuitan ini ke media sosial melalui akun Twitternya ini? Padahal di sana ada oknum jenderal yang begitu diagung-agungkan sebagai ahli strategi, yakni Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ternyata punya ahli strategi dan ahli-ahli yang lain seperti ahli menjahit nggak ada gunanya juga kalau citra partainya sudah jelek di mata masyarakat. Nah, tidak ada angin dan tidak ada hujan di saat ingatan masyarakat masih begitu kuat soal katakan tidak pada korupsi berjemaah itu. Tiba-tiba bak mimpi di siang bolong, Beni Kabur Harman mengatakan bahwa Partai Demokrat terdepan dalam memberantas korupsi melalui akun Twitternya @BeniHarmanID.